Hey guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Classic Again. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Bota, anjay, yang menceritakan sebuah kisah cinta ibunya yang sangat romantis, di mana kisah cinta ibunya ini adalah kisah cinta segitiga guys. Lalu ternyata tanpa ia sadari, dirinya pun saat ini sedang terlibat cinta segitiga. Lalu bagaimanakah gadis cantik ini menjalani kisah cintanya ini? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini bakalan membekas dengan kisah cinta mereka yang tak diduga-duga guys. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak miliknya dan henti-hentikan. Di awal film, kita akan melihat sebuah festival di sebuah kampus, di mana di sini ada seorang gadis cantik yang bernama Bota, dan ia ditemani oleh sahabatnya yang bernama Poppy, di mana di sini mereka melihat seorang cowok yang cukup tampan, anjay, di mana cowok ini bernama Non. Lalu di sini Bota ditelepon oleh ibunya yang sedang berada dan bekerja di Seoul guys, anjay. Di mana ibunya ini menyuruhnya untuk mengambil sebuah surat tanah. Oh, ini surat tanah rumahnya guys, yang tersimpan di dalam lemarinya. Dan juga ibunya menyuruh untuk mengantarkan surat tanah itu ke bibinya nanti. Lalu setelah Bota menelpon ibunya dan ingin menutup lemari, di sini Bota tak sengaja melihat kotak kayu coklat yang membuatnya merasa penasaran dan ia membukanya. Dan ternyata di dalam isi kotak itu ada sebuah buku diari, kertas-kertas yang dilipat menjadi bentuk perahu, dan bros yang bermotif bunga, serta tape atau kaset ya guys, dan beberapa pucuk surat lainnya guys. Lalu di sini Bota membaca surat-surat tersebut, di mana ia ditemani oleh kucingnya, anjay. Lalu saat membaca surat tersebut, ternyata itu adalah surat cinta milik ibunya dulu guys. Lalu setelah membaca surat cinta itu, di sini Bota mengambil sebuah buku diari. Lalu tiba-tiba saja ada selembar foto yang terjatuh. Dan masuklah kita ke cerita atau kisah ibunya yang diceritain oleh Bota ini guys. Tepatnya pada tahun 1967. Di mana foto itu adalah seorang pria yang bernama Kajorn yang sedang duduk bersandar di jendela sambil membaca buku guys. Entah buku apa ya. Lalu datang seorang pria yang memfotonya, dan pria ini bernama Tanil. Di sini ia memperkenalkan dirinya bahwa ia dari kelas C. Di mana di sini ia mendekati Kajorn karena ingin meminta bantuannya untuk membuat surat cinta guys. Karena Kajorn ini sangat jago merangkai kata, apalagi surat cinta guys. Di sini Tanil berkata bahwa ia akan dijodohkan dengan seorang gadis yang bernama Dala, di mana Dala ini adalah seorang putri anggota parlemen yang mau dijodohkan oleh ayahnya guys. Lalu Tanil menunjukkan foto Dala ini, dan disinilah Kajorn melihat gadis cantik dengan rambut yang dikepang dua. Dan melihat foto tersebut, Kajorn tampaknya terkejut dan senyum-senyum gitu guys. Yang ternyata kita dibawa flashback guys di minggu-minggu sebelumnya Kajorn, yang dimana minggu-minggu lalu itu Kajorn bersama temannya ini sedang mancing cupang atau mencari cupang guys, ikan cupang ya. Lalu tiba-tiba datang seorang gadis yang bernama Dala bersama teman atau asistennya nih kayaknya.
yang membuat teman-temannya kabur kecuali Kajon ya, karena ia udah gak bisa kabur. Yang dimana ternyata Kajon ini bersama temannya tak meminta izin mengambil ikan cupang di sini guys, karena ikan-ikan cupang di sini adalah milik kakek dari Dala atau gadis tersebut. Dan di sini Dala ini meminta untuk menemaninya besok ke rumah hantu yang berada di seberang sungai sebagai ganti agar Dala tak melapor perbuatannya itu ke kakeknya guys. Lalu esoknya pergilah Kajon dan Dala ini menaiki perahu ya guys ke rumah hantu yang berada di seberang sungai itu. Dan ternyata di rumah hantu tersebut gak ada hantunya Kembe, ya biasalah hanya mitos. Dimana hanya ada seekor monyet dong, Kimbe, hingga membuat mereka kaget dan ketakutan atau berlari ya guys. Ini monyet, dari mana juga nih monyet, Kimbe. Lalu di sini mereka berjalan-jalan dan malam hari pun tiba. Di sini Kajon sangat senang dan juga Dala sangat senang sehingga ia memberikan sebuah tanda terima kasihnya untuk hari ini dengan sebuah kalung guys. Bahkan dipasangkan loh di leher Kajon sebagai bentuk pengenalannya ya atau terima kasihnya. Lalu saat mereka ingin pulang, ternyata Dala ini dicari-cari oleh kakeknya. Dan disinilah Kajon tiba-tiba ditampar dong. Ini ditampar oleh ayahnya sendiri kayaknya, yang kecewa akibat ulah Kajon ini. Dan di sini ini cewek diam-diam aja lagi gak ngomong apa-apa. Kimbe. Lalu kita kembali lagi ke Tanil, di mana di sini Kajon menuliskan surat untuk Tanil yang akan diberikan kepada Dala yang sangat romantis guys. Lalu di sini Kajon diajak oleh Tanil ke pesta dansa, di mana di sini juga Dala ditemani oleh sahabatnya. Lalu berdansalah mereka, anjay. Lalu di sini Tanil mengajak Kajon untuk memberikan sebuah hadiah untuk Dala. Entah dalam rangka apa ya, ia hanya ingin memberikannya saja. Dan di sini Kajon ingin juga membelikan sebuah hadiah untuk Dala. Tetapi ia tak punya cukup uang guys. Dimana di sini ia memilih sebuah bros dan tiba-tiba saja Tanil melihatnya memegang bros yang dimana Tanil pikir itu dipilihkan oleh Kajon untuk dibelikan kepada Dala. Lalu di sini Tanil mendatangi rumah Dala yang di sini cuaca lagi hujan guys. Di sini Dala menolak pemberian Tanil, tetapi Tanil berkata bahwa itu bukan ide ayahnya, tetapi itu tulus dari dirinya sendiri. Dan Dala pun menerima pemberian dari Tanil itu guys. Dan di sini tiba-tiba saja Dala mendapatkan cining atau ciuman di kening, anjay. Lalu di sini Dala menemui Kajon, di mana ia meminta sebaiknya mereka tak bertemu lagi. Karena cintanya mereka berdua ini akan membuat orang lain sakit hati, di mana keluarga Dala tak setuju dan juga pastinya akan menghancurkan persahabatannya dengan Tanil. Dan di sini Dala berkata juga tak akan menemui Tanil agar ia tak mengingat Kajon juga guys. Karena cintanya mereka berdua ini akan membuat orang lain sakit hati, di mana keluarga Dala tak setuju dan juga pastinya akan menghancurkan persahabatannya dengan Tanil. Kan kalau ia bertemu Tanil lagi, otomatis Tanil akan selalu mengajak Kajon kan untuk menemui Dala. Ya inilah guys yang dinamakan cinta segitiga ya. Yang di sini ia terjebak cinta segitiga tersebut. Lalu di sini Kajon tetap berusaha mendekati Dala karena ia sangat mencintainya walaupun hujan-hujan guys. Tetapi di sini Dala tetap mengatakan bahwa kita tak akan mungkin bersama. Dan pergilah Dala meninggalkan Kajon. Lalu di sini Kajon kembali mendatangi rumah Dala di mana ia menunggu di depan rumahnya. Hujan-hujanan dong. Dan di sini Dala yang melihat Kajon udah dari tadi
ia tak tega dan mungkin ia berpikir Kajon bisa saja sakit. Sehingga Dala ini keluar dari rumahnya dan memeluk Kajon, guys. Lalu di sini Kajon ingin memberitahu sesuatu kepada Tanil, di mana sebenarnya ia menyukai Dala dan sudah bertemu Dala sebelum ia menyuruhnya untuk menuliskan surat untuknya. Tetapi ia tak mampu memberitahu Tanil selama ini karena Tanil adalah pria yang baik dan sahabatnya, guys. Dan mengetahui hal tersebut, Tanil ini emang pria yang baik, guys, di mana ia merelakan Dala bersama sahabatnya ini atau bersama Kajon. Lalu setelah Kajon sering mengirim surat dengan Dala tentang apa-apa yang ia lakukan sehari-hari dan betapa ia mengungkapkan rasa kangen atau rindunya itu, guys. Anjaylah. Bahkan di sini mereka berdua memiliki lagu bersama, di mana jika ia rindu, maka di sini masing-masing akan mendengarkan lagu tersebut. Lalu di sini ayah Tanil mengetahui surat yang dikirimkan kepada Dala itu adalah surat Kajon. Dan di sini ayah Tanil ini sangat marah karena Tanil ini tak pernah berhasil atau mau mengikuti keinginan ayahnya. Bahkan sampai marahnya, guys, Tanil ditampar oleh ayahnya. Bahkan ia ingin dihantam oleh rim atau sabuk atau selepedong. Bahkan ibunya Tanil sendiri yang melindungi anaknya ini dihantam. Bangke. Dan di sini ayahnya Tanil melaporkan juga kepada ayah Dala tentang perbuatan anaknya itu. Dan di sini Dala sepertinya dilarang lagi untuk bertemu Kajon, guys. Lalu saat di sekolah, di sini Tanil sangat bingung kalau dia tak mendekati Dala, usaha ayahnya akan bangkrut, guys, karena salah satu ayahnya ingin menjodohkannya dengan anak parlemen itu ya untuk usahanya pastinya. Tetapi di sisi lain Dala ini mencintai Kajon dan mereka saling mencintai. Lalu tiba-tiba saja Kajon mendatangi Tanil yang ternyata Tanil sudah gantung diri, guys. Ini anjir sih, benar-benar udah frustasi ini Tanil. Dan segeralah Tanil dibawa ke rumah sakit, guys. Lalu 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, guys. Di sini terjadi sebuah aksi atau demo tentang penjajahan ya, guys, kayaknya, di mana di sini ada Dala di pinggir jalan. Lalu ada sebuah gas air mata, guys, kayaknya ya, sehingga membuat orang berhamburan atau berlarian karena perihnya gas air mata itu, guys. Coba aja dah. Dan membuat Dala terjatuh karena orang-orang yang menabraknya ya. Tetapi beruntung saja di sini Dala diselamatkan atau ditolong oleh seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah Tanil yang sudah dewasa banget, guys. Lalu di sini Dala menanyakan soal Kajon dan disinilah Tanil membawa Dala bertemu dengan Kajon, di mana Kajon telah menjadi seorang tentara dan saat ini ia akan pergi untuk melawan penjajah, guys, kayaknya ya. Lalu di sini berperanglah Kajon melawan entah siapa nih, penjajah atau apa ya lawannya ini. Tapi kayaknya pemberontak deh, guys, karena lawannya ini tak memakai seragam tentara juga ya. Lalu di sini saat Kajon menyelamatkan temannya, ia terkena bom dan di sini ia terlihat linglung, guys, karena ini dibom loh anjir. Lalu di sini Kajon bertemu dengan Dala di sebuah kafe atau restoran, guys. Dan ternyata Kajon masih hidup, tetapi karena peperangan tersebut Kajon ini menjadi buta, guys. Sehingga di sini Kajon berpura-pura bahwa ia sudah punya istri karena tentu saja ia tak ingin Dala mendapatkan suami yang buta. Tetapi di sini Dala tahu bahwa Kajon berbohong dan berpelukanlah ia, guys. Dan kayaknya ini adalah pertemuan terakhirnya, guys. Lalu kita kembali ke kehidupan Bota, guys, yang membaca kisah ibunya ini dari tadi, di mana
saat ia membaca kisah ibunya ini, dan sejak awal sampai akhir ini guys, ia menjadikan kisah ibunya ini sebuah teater kampusnya. Dan berakhir juga lah teater ini di sini guys. Di mana yang memerankan Kajon adalah Non dan yang menjadi Dala adalah Poppy, sahabatnya ya. Dan tentu saja penulisnya adalah dia sendiri atau anak dari Dala, yaitu Bota guys. Dan di sini cinta Bota ini hampir sama seperti kisah cinta ibunya, yaitu ia terlibat cinta segitiga guys, di mana Poppy ini atau sahabatnya ini mencintai Non, tetapi Non mencintai Bota, begitupun sebaliknya guys. Tetapi sampai saat ini belum ada yang menyatakannya duluan. Dan di sini Bota yang tak ingin kisah cintanya seperti ibunya, akhirnya ia dengan percaya diri memilih untuk menyatakan cintanya di depan sahabatnya Poppy dan di depan Non dong. Dan Poppy yang mendengar hal tersebut tentu saja ia merasa kesal karena ia baru mengatakan atau sahabatnya ini baru mengatakan bahwa ia menyukai seseorang yang ia sukai juga guys. Lalu suatu hari Non mendatangi rumah Bota. Di sini ia ingin mengatakan sesuatu, ya ingin menembak lah guys lebih tepatnya ya. Dan di sini Bota juga yang menyukai Non tentu saja menerima tembakan atau ajakan dekat atau pacaran, dan jadianlah mereka berdua di sini guys, anjay. Lalu di sini mereka duduk berdua guys, di mana Non menanyakan setelah di kafe itu apakah mereka atau ibunya Dala pernah bertemu lagi dengan Kajon. Dan di sini Bota kembali menceritakan di mana suatu hari Kajon telah meninggal dunia, di mana ia menyuruh temannya untuk membawakan sebuah kotak kayu yang berwarna coklat itu guys, yang di dalamnya terdapat surat-surat cinta milik Kajon dulu saat mendekati Dala, di mana Kajon juga sudah menikah dan memiliki seorang anak lelaki. Dan di sini Dala juga sudah menikah guys, di mana ia memiliki seorang gadis atau anak perempuan. Dan begitulah akhir cerita kisah ibu Bota guys. Lalu di sini Non mengeluarkan sebuah kalung yang ternyata kayaknya Non ini adalah anak dari Kajon guys. Dan kita tahu kan bahwa Bota adalah anak dari Dala atau ibunya guys. Dan film pun berakhir. Jadi guys, alur filmnya ini sebenarnya maju mundur, di mana setelah bercerita tentang kisah ibunya, kembali lagi ke kisah asli Bota atau kehidupannya sekarang. Dan begitulah seterusnya. Dan juga kisah cinta ibunya yang terpisah dengan Kajon ternyata di akhir dilanjutkan oleh anaknya masing-masing dong, Angela. Dan sepertinya itu sudah takdir guys. Entah ini kisah nyata atau apa ya. Dan oke guys, itu aja dari film ini. Cukup menarik dan mantap lah kataku kisah cinta mereka ya. So, kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi, thanks for watching dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.